Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah Subhanahu wa ta'ala. Because of Allah, we can gather together in this occasion in a good condition. Salawat and salam also we deliver to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who guide us from darkness to the lightness. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi, Bapak Ngadiman MPD, Bapak Wakil Kepala SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi, Bapak Sidik Irawan SPD, dan Bapak Suseno MM. Pembicara hari ini, Ustadz Abid Fatur Rahman, Bapak Ibu Guru Pendamping, dan Panitia Daurah Tafiz kelas 10 SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi. Dan murid-murid kelas 10 SMA Islam Al-Azhar 4 yang Miss Bila banggakan. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenankan saya Nabilah Ramadan sebagai pemandu acara pembukaan Daurah Tafiz SMA Islam Al-Azhar 4. Tahun pelajaran 2020-2021 dengan tema mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Marilah bersama-sama kita membuka kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pembukaan Daurah Tafiz SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021. Pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan pimpinan SMA Islam Al-Azhar 4 sekaligus membuka kegiatan Daurah Tafiz SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021. Pembacaan doa, motivasi menghafal Al-Quran oleh Ustadz Abid Fatur Rahman, dan dilanjutkan dengan penutup untuk selanjutnya memasuki sesi daurah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Azam Al-Hafiz SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يردون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير إن الله لخبير بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم صدق الله على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan pimpinan SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ngadiman MPD sekaligus membuka kegiatan Daurah Tahfiz SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021. Kepada Bapak kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhurana kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Siti Pasono selaku Wakil Kepala Sekolah, Ustadz Abid Fatur Rahman Arif yang hari ini hadir sebagai narasumber dan sekaligus pernah menjadi siswa di SMA Al-Azhar 4 dan saat ini telah belajar di UI dan menyelesaikan 30 juz. Luar biasa, mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian akan termotivasi. Bapak Ibu guru, pendamping, wali kelas yang berbahagia dan anak-anak sekalian, peserta Daurah Tafis SMA Al-Azhar 4 yang pertama, insya Allah yang saya banggakan, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir melalui Zoom meeting ini. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga satu nikmat yang terbesar kita di saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Salam dan salam semoga tetap timbahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing dan mengantarkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita masih menjadi orang-orang yang selalu menjalankan dan taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang saya banggakan, insya Allah ini adalah acara yang luar biasa dan acara yang dicintai oleh Allah. Mungkin anak-anak sekalian, bagi kalian yang mungkin masih ogah-ogahan atau aduh kok ada acara ini ya, harusnya kan ini liburan. Maka dibukalah pintu hatinya sekarang ya. Bukakan pintu hatinya, mudah-mudahan acara ini akan menjadi penenang hati kalian, akan membuka hati kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses. Karena suksesnya seseorang itu tidak cukup dari kemampuan intelektual kita semuanya. Ya, tidak cukup dengan intelektual kita semuanya. Kemarin waktu Jambore Ekskul sudah disampaikan oleh pelatih kita di negeri ini bahwa ternyata kemampuan skill itu hanya 20%. 80% itu ada di tangan Allah SWT. Ya, maka dari itu anak sekalian, acara ini adalah acara yang insya Allah dicintai oleh SWT. Daurah Tahfiz yang pertama di SMA Al-Azhar 4. Ini berarti menjadi cikal bakal untuk daurah-daurah tahfiz yang ke depan. Anak-anak sekalian, kenapa acara ini diadakan dan perlu buat kalian semuanya? Tadi Bapak menyampaikan bahwa 80% kehidupan kita itu memang berada di tangan Allah. 20% hanya berada di skill. Sebenarnya bukan begitu. Artinya sebenarnya 100% kita itu di tangan Allah. Karena apa? Skill, kemampuan, kemudian pengetahuan kita itu memang dari mana? Dari Allah SWT. Misalkan kita membanggakan diri, saya bisa belajar ini dengan singkat dan terkuasai semuanya. Memangnya yang ngasih otak kita itu siapa? Ya kan? Nggak bisa kita bangga itu kan? Bukan saya sendiri. Memang sampean itu bisa hidup tanpa diberi makan Allah. Tidak bisa juga. Jadi 100% kita itu sebenarnya di tangan Allah SWT. Kita bisa berjalan ke sini, bisa melalui Zoom meeting ini karena Allah SWT yang menentukan. Lewat apa? Lewat putra-putra yang lain. Diberikan kesehatan, ya kan? Karena sehat dia bisa makan, gitu kan? Karena bisa makan dia makannya bisa enak dan sebagainya. Coba misalkan nikmat itu dicabut oleh Allah SWT, maka kita tidak akan mampu apapun. Maka dari itu anak sekalian, acara ini adalah acara yang luar biasa untuk menanamkan kalian cinta kepada Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, sehingga kalau sudah dekat dengan Al-Quran, maka kehidupan kalian akan berpedoman pada tuntunan Allah SWT yaitu Al-Quran. Sehingga Al-Quran bukan hanya sekedar dihafal, tapi insya Allah akan menjadi
panutan kehidupan kita. Nah, sekalian, dalam satu hari ini sampai sore nanti ada target-target yang dicapai, yang dicanangkan oleh Bapak Ibu Guru. Dan insya Allah kalau itu kalian ada niat yang baik, niat yang kuat, insya Allah akan tercapai. Insya Allah akan tercapai. Asalkan dengan niat yang kuat. Tapi kalau tidak ada niat ya, namanya tidak ada niat. Apapun yang dilakukan pasti tidak akan tercapai. Tapi dengan niat yang luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Bisa jadi mungkin. Menurut kalian, sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kalian bisa mengikuti acara ini sampai sore nanti. Sesuai target yang dicanangkan oleh Bapak Ibu Guru, kalian akan bisa melampauinya. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz, SPDI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak sekalian, Bapak Ibu Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah kita semuanya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal Al-Qur'an. Dijadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan seluruh murid-murid SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama menjadi murid-murid yang sehat jiwa dan raganya, zahir dan batinnya, dan mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah sehingga mudah untuk senantiasa melakukan ketaatan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah wa ala kulli din salihah. Nas'alukal barakah wal karamah wal ijazah fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Allahumma nusalli wa nusallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana likullin usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil babil sayyidina Muhammadin al-mukhdar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan sihhatan wa afiyatan zakiyan adiban faizan ghaniyan wafsah lisanahum liqiraatil Qur'an wal hadis bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asrah lana sudurana wa nawwir qulubana wa sahih jasadana waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana minka bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan untuk acara hari ini. Amin. Selanjutnya telah hadir di tengah kita Ustadz Abid Faturrahman yang akan membagikan kisah dan tips dalam menghafal Al-Quran. Beliau juga lulusan sekolah kita tercinta SMA Islam Al-Azhar 4. Langsung saja kepada Ustadz Abid, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Yang saya banggakan para peserta siswa SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi dalam acara Daurah Tahfidz ya, begitu ya, Pak ya. Daurah Tahfidz 2000 tahun pelajaran 2020-2021. Yang saya hormati para Dewan Guru SMA Islam Al-Azhar 4 yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati pula kepala sekolah SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi, Bapak Ngadiman ya. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang Allah berikan kepada saya dan kita semua sehingga kita bisa berkumpul di perkumpulan yang insya Allah berkah ini. Saya setelah bersyukur kepada Allah, saya juga ingin berterima kasih kepada guru-guru saya nih yang saya cintai, Pak Seno yang ada di sini ya, Pak Seno, Pak Sidik, lalu Pak siapa lagi tadi yang ada? Pak Hasan ya, Pak Hasan ada di Zoom ya. Kalau yang di sini aja yang saya tahu sih baru Pak yang pernah ketemu gitu. Pas masa-masa dulu SMA. Dan semuanya yang mungkin masuk Pak Junaidi ya yang menghubungi saya walaupun tidak hadir, dan semuanya ya, semua guru-guru saya maupun guru yang mungkin belum pernah mengajar saya juga. Gitu. Nah, saya hormati, saya bersyukur, terima kasih gitu. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing atau mungkin bukan sekadar sharing ya, bahkan saya ingin menjadikan ini sebagai suatu kajian yang lebih mendalam ya, walaupun waktunya sebentar gitu tentang hafalan Quran itu. Sebelumnya saya sudah pernah juga sharing ini di 98 dan alhamdulillah antusiasme siswa Al-Azhar sekarang luar biasa ya untuk menghafal Quran. Sebelumnya juga dulu saya ingat Pak Dedi kan di mana sekarang? Di Ciracas tuh. Itu justru zaman saya masih kuliah ya. Itu Masya Allah di sana menjadi satu contoh Al-Azhar dengan gerakan tahfiznya gitu. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya karena Al-Azhar ini sekolah Islam gitu ya. Sekolah Islam yang tentunya kita harapkan siswanya itu dekat kepada Quran, dekat kepada
sunnah, ya dekat kepada agama lah. Gitu. Yang sumber utama dalam agama. Oleh karenanya dan ini pandangan guru-guru saya dan teman-teman saya, bahwasannya saya bisa dijadikan salah satu contoh, gitu kan. Bukan saya yang bilang loh ya, saya jadi bilang GR. Ini menurut guru-guru saya dan juga teman-teman saya bisa dijadikan contoh untuk bisa memberikan motivasi terkait hal ini. Ya mungkin ini sistemnya gimana? Satu arah ya, saya ngomong dulu atau ada satu arah dulu ya? Oke, baik. Ya mungkin saya kebetulan masih menyimpan materi saya tentang masalah sharing Qur'ani lah ya. Dengan PowerPoint mungkin bisa tolong ditampilkan langsung biar lebih menarik gitu ya. Kalau cuman saya doang ngomong kan kadang bosan gitu. Ceramah yang bosan kan. Nah, mungkin motivasi pertama tentang menghafal Qur'an ya. Jadi kalau kita bilang Qur'an itu gimana cara kita interaksi dengan Qur'an ya. Nanti ada tingkatannya saya akan kasih tahu. Tapi ada salah satu ayat yang menarik buat teman-teman sekalian ya, para siswa dan para guru, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin sebenarnya dalam Al-Qur'an bahwasanya Quran itu mudah. Ya. Mudah itu bukan hanya sekadar dihafal ya. Walaupun ayat ini saya bilang hafal, cuman apapun interaksi kita dengan Al-Qur'an itu akan Allah mudahkan. Bunyinya di surah Al-Qamar ya. Di satu surat dengan empat yang berbeda. Al-Qamar 17, 22, 30, 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya ya, kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an dzikri untuk diingat. Dzikr dalam bahasa Arab bisa makna pengingat, bisa diingat sebagai pelajaran, bisa diartikan sebagai peringatan. Tapi dalam konteks ayat ini dikatakan sebagai pelajaran atau menghafal. Fahal mim muddakir. Maka ada nggak orang yang ingin mengambil pelajaran itu? Dan Allah Subhanahu wa taala uniknya dalam ayat ini diulang di surat yang sama di 4 tempat yang berbeda, seakan-akan memberikan kepada kita penegasan bahwasanya Quran ini tuh mudah untuk diingat, untuk dijadikan pelajaran, untuk dihafal termasuk. Tapi ada nggak orang yang pengen ngambil itu? Gitu kan? Jadi Allah di ujung ayat ini tuh Allah sudah di sini termasuk pertanyaan yang ditujukan pada hamba-hambanya. Ada nggak yang mau ngambil gitu? Kita udah mudahkan kok Al-Quran buat kalian gitu. Nah jadi sekarang nih image-nya nih buat teman-teman yang ikut Darut Tahfiz sekarang nih, jangan dibuat menghafal Quran tuh sulit, jangan. Ya, jangan dibuat image seperti itu. Nih saya sudah berikan image di awal. Quran itu mudah. Ya, menghafal itu mudah. Cuman yang jadi masalah ada nggak yang mau usaha gitu loh. Ada nggak mau menjadikan itu pelajaran. Nah, gitu. Jadi saya kasih ini mukadimahnya ini. Ya, boleh next slide mungkin. Nah, ini ada 3 tingkatan kita ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Pertama, kita berinteraksi dengan cara qiraah. Ya, qiraah itu dari bahasa Arab qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca. Artinya ketika kita membuka mushaf misalnya, kita baca aja. Tapi tanpa memahami ayat, memahami kandungan ayat tersebut, hanya sekedar membaca, maka itu namanya qiraah, membaca secara umum. Itu tingkatan yang terendah. Berpahala enggak? Berpahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ajrun hasanah. Barang siapa baca 1 huruf aja, alif lam mim, itu dapat 30. Gimana kalau kita baca 5 ayat Al-Baqarah? Gimana kita baca Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi qiraah walaupun kita hanya membaca tanpa memahami itu berpahala. Cuman dari segi tingkatan interaksi kita ini paling rendah qiraah. Yang kedua tilawah. Kalau tilawah itu dia membaca sama dari mushaf gitu ya. Atau juga bisa dengan hafalan tentunya. Tapi dia dibarengi dengan memahami, mentadabburi, memahami sebagainya. Ini tilawah, tingkatan kedua. Jadi seorang muslim ketika dia berinteraksi dengan Quran, tahap pertama dia mulai tahap qiraah dulu, membaca. Lalu kedua tahap tala'a atau tilawah. Membaca plus merenungi makna. Ini tingkatan lebih tinggi. Ya, tingkatan yang ketiga, nah ini tingkatan yang mungkin teman-teman sekarang sedang jalani, itu tahfidz.
Ya, itu apa? Kita membaca juga, memahami juga, tapi ditambah menghafal. Nah, qiraah dan tilawah ini belum tentu loh orangnya ini dia hafal gitu. Tapi kalau tahfidz, nah ini ada nilai lebih karena dia menghafal. Dan menghafal itu yang tadi kita sudah bilang di awal, menghafal Quran ya. Ini saya nggak bilang menghafal pelajaran lain misalnya. Quran itu udah dibilang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibuat image dulu mudah. Makanya ini menjadi nilai plus gitu buat teman-teman yang sudah mencapai interaksi tahap atau interaksi tahfidz ini seperti itu. Boleh next slide. Nah, sekarang kita akan kerucutkan nih, gimana sih keutamaan menghafal Quran? Kita ngomong menghafal Quran, terus daurah tahfiz ini teman-teman kira-kira yang ikut sekarang ini tahu nggak apa sih, buat apa sih meluangkan waktu untuk ngafalin Quran gitu loh? Buat apa kalian sekolah di SMA Al-Azhar 3 tahun dengan cita-cita kalian berbeda-beda? Saya yakin di antara anak Al-Azhar yang menjadi ulama paling 1%, ya nggak Pak Seno? Ada nggak anak ulama yang ada Al-Azhar, anak Al-Azhar cita-citanya menjadi ulama gitu? Ada aja gitu kan. Tapi ya ini 1%, 2%. Tapi kan umumnya rata-rata yang menjadi seorang tokoh masyarakat yang bukan dalam bidang agama gitu kan. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, bagus. Cuman karena dia bukan menjadi orang yang ingin jadi ahli dalam agama, maka motivasinya terkadang kurang untuk menghafal Quran. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa termotivasi dengan dengan bidang kita nanti kelak gitu. Walaupun kita nanti bukan jadi ustadz gitu kan, bukan jadi ulama, bukan jadi ahli agama, tapi kita termotivasi dengan keutamaan-keutamaan ini. Pertama, kalau kita menghafal Quran, baik laki ataupun perempuan. Nah, ini mesti dicatat ya. Jadi laki dan perempuan sama-sama punya keutamaan ini. Pertama, akan menjadi calon imam dunia akhirat. Ya, pertama. Kalau untuk laki-laki, secara khusus ya, orang yang menghafal Quran, hafalan Quran itu di dunia aja, maka dia dalam sholat pun akan didahulukan. Ya, dalam konteks fikih, ya orang hafal Quran selain dia nanti juga mesti menguasai fikih, sholat dan segala macam, dia akan diutamakan menjadi imam sholat. Imam ini apa sih? Imam ini bisa mana pemimpin, ya, orang yang dipandang ya, di dunia tuh. Di akhirat gimana? Di akhirat juga nanti ada di bawahnya di slide berikut, di cerita berikutnya, orang-orang yang hafal Quran itu nanti akan menjadi imam bagi keluarganya. Menjadi imam bagi keluarganya, yaitu salah satunya bagi orang tuanya. Ya, orang-orang atau anak-anak yang soleh-solehah menghafal Quran, hafiz-hafizah, kalau nanti dia akan menjadi orang yang memimpin orang tuanya masuk surga. Nah, ini salah satu keutamaan yang luar biasa gitu menghafal Quran. Nah, apakah keutamaan ini berlaku untuk yang hafal 30 juz saja atau yang gimana? Nah, nanti kita lihat lagi. Lalu yang kedua, selain kita menjadi calon imam dunia akhirat kalau menghafal Quran, kita juga mendapat prestasi yang abadi. Ya, teman-teman yang siswa SMA di sini, saya yakin prestasi akademisnya mesti ditanya. Ya, saya rasa anak-anak SMA Al-Azhar ini banyak ikut OSN ya, masih ada Pak OSN ya. OSN, lomba-lomba, masuk lomba-lomba yang mungkin lomba-lomba kayak apa? Lomba yang terus ada lagi lomba yang antar Al-Azhar kayak pidato bahasa Arab itu masih ada. Bukan, masih ada. Nah, lomba-lomba gitu yang tapi bukan Quran ya, yang pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris gitu-gitu. Itu kan anak-anak Al-Azhar 4 ini terkenal prestasinya. Cuman ada satu prestasi yang mungkin dilupakan gitu. Ya, dilupakan karena mungkin dianggap ya berat ya bagi orang, dan juga mungkin dianggap itu mah biasa aja gitu kan. Itu apa? Menghafal Quran. Itu menghafal Quran. Kalian menghafal Quran, jangan menghafal 1-2 ayat, bahkan nanti bisa sampai berjuz-juz, bahkan nanti sampai 30 juz. Itu nanti kalian mungkin nanti di dunia ada yang mungkin nggak dapat medali. Ya mungkin kalau yang ikut MSN dapat medali, dapat piala gitu kan. Tapi kalau menghafal Quran mungkin di dunia nggak dapat, tapi di akhirat nanti dapat. Di akhirat nanti. Percaya. Banyak kisah-kisah mungkin nanti sambil sesi bincang-bincang kali ya. Kisah-kisah para penghafal Quran itu gimana mereka ketika mereka menghafal Quran, mereka wafat, itu luar biasa. Pancaran prestasi dari menghafal Quran itu terlihat jelas. Jadi teman-teman jangan anggap prestasi itu hanyalah yang sifatnya material.
Ya, prestasi sifatnya material saja, yang sifatnya dapat kalau kita ikut suatu perlombaan, suatu kejuaraan atau hal-hal yang itu, terus kita dapat materi, uang lah, dapat piala, piagam, itu masuk prestasi. Cuman ada yang lebih dari itu gitu. Itu menghafal Quran gitu. Apa salah satu prestasinya? Nanti adalah nanti dia bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di hari di mana di padang mahsyar. Ini yang ketiga nih, kebahagiaan untuk orang tua. Jadi dalam salah satu hadis disebutkan bahwasannya orang-orang yang menghafal Quran itu bukan hanya menghafal Quran. Jadi ada orang yang dia menghafal dan juga mengamalkan gitu ya. Mengamalkan isi kandungan Quran. Salah satu balasannya nanti di hari kiamat apa? Dia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memasangkan baju dan mahkota kebesaran bagi orang tuanya. Masya Allah. Ini saya yakin anak-anak yang soleh-soleh ya apalagi anak-anak yang ikut tahfiz sekarang, daur tahfiz sekarang ini pasti akan mau seperti ini. Siapa yang nggak mau memasangkan baju kebesaran, baju yang memiliki nilai besar di akhirat kelak itu pada orang tuanya. Itu suatu prestasi yang menurut saya itu masuk hal yang luar biasa gitu loh. Kalian bisa membahagiakan orang tua kalian dengan kalian juara kelas misalnya, dengan juara OSN, juara apa. Tapi kenapa kalian tidak mau berpikir untuk mengarah yang lebih jauh agar saya nanti bisa memberikan mahkota pada orang tua saya. Nah, itu prestasi luar biasa itu seharusnya kita pikir seperti itu. Dan ini juga jadi motivasi saya sebenarnya. Jadi motivasi saya dulu sebenarnya mungkin kalau masalah akademis tanyalah guru-guru saya gimana dulu. Gimana akademis saya gimana? Ya bukan nggak bagus kan Pak ya, saya dulu ya. Tapi maksudnya kalau tapi kalau misalnya ditanya, saya milih mana untuk cari prestasi, dunia atau akhirat? Ya akhirat. Salah satu motivasi yang ngapal Quran itu gitu. Biar saya bisa bagian orang tua saya nanti di akhirat. Itu motivasi saya. Salah satu yang paling besar. Yang paling mentok itu. Bisa bagian orang tua. Gitu kan. Lalu dimudahkan segala urusan. Nah mungkin gini, teman-teman udah 3 poin tadi mungkin udah pada tahu. Oh iya, oke lah prestasi dapat bagian orang tua. Tapi kadang-kadang terbentur ada waktu. Ya pagi teman-teman nggak tahu nih sekarang sekolah sampai jam berapa Pak biasanya? Sampai jam 3 ya. Jam 3 ya, jam 3. Jadi sebenarnya kan udah terhitung padat ya, Senin sampai Jumat jam 3. Kadang-kadang kita terasa sibuk gitu. Aduh saya nanti apalagi kalau yang anak kelas 12 ikut bimbel-bimbel ya. Kalau mau masuk PTN, masuk sekolah mana gitu. Dia nanti sibuk dengan segala sesuatu, jadi dia khawatir gitu loh. Waktunya tuh nggak sempat membagi antara menghafal Quran dengan belajar akademis dia. Jangan khawatir, jangan khawatir. Justru ya saya cerita nih. Dulu pas saya dari kelas 11 12 saya cerita nih sekarang karena saya udah lulus jadi saya baru cerita. Dulu saya zaman SMA nggak pernah cerita. Dulu saya ingat mau ujian matematika. Ujian PKN dulu apa kayak PKN mah gampang PKN. PKN mah nggak belajar mah bisa ya kan. Matematika misalnya atau misalnya ekonomi. saya dulu anak IPS ya. Anak ekonomi belajar ekonomi gitu. Yang bagi saya sulit gitu kan. Itu tahu nggak? Saya sebelum belajar itu saya selalu menyempatkan menghafal Quran. Selalu menghafal Quran dan ternyata saya nggak bahkan belajar itu saya kalau dibilang belajar itu hanya sekitar 20%. 20%. Tapi nilai matematika saya gimana Pak Sidik? Tuh. 95. Nilai matematika saya 95 padahal saya belajar cuma 20%, 30%. Tapi menurut saya Pak, karena saya juga menyempatkan diri untuk melakukan sesuatu yang baik gitu loh. Jadi jangan sampai kita nanti mempertentangkan antara kebaikan. Belajar akademis itu baik. Menghafal Quran itu juga baik. Ketika suatu kebaikan disinergikan akan menjadi lebih baik. Nah itu tuh. Saya jadi cara nih. Jadi teman-teman nih yang anak IPA atau IPS itu belajar ujian, ikutin tips saya aja. Mau ujian ngafalin Quran. Nah, ini salah. Tapi jangan sampai nggak baca sama sekali ya. Tetap mesti belajar, ikhtiar mesti ada. Jadi jangan sampai nanti dipahamin kalau mau ujian nggak usah ngikutin saran saya nanti, nggak usah belajar. Misalnya matematika pasti udah nggak usah belajar, susah gitu kan. Hafal Quran aja ntar
dapat nilai 95. Oh enggak, itu saya juga belajar juga. Cuman karena saya sediakan dengan kebaikan. Jadi segala sesuatu dimudahkan gitu loh. Ya semua itu dimudahkan. Jadi jangan khawatir. Nah terakhir itu mudah memahami berbagai ilmu. Ilmu-ilmu ada di dunia ini. Ya selain ilmu agama tentunya. Matematika, PKN juga termasuk, apa lagi? Ini kan cuma ada Pak Sain Pak Sidik ikutin mata PKN dong. Ekonomi, ya, sejarah, kalau yang IPA apa biologi segala macam. Itu semua kan semua dari Quran semua. Ya, semua dari Quran semua. Sehingga ketika kita belajar ke inti dari ilmu tersebut, maka insya Allah kita akan bilang. Nanti saya akan cerita nih. Kalau kita masuk dunia kuliah, ini kan anak kelas 10, kelas 11. Insya Allah masih ada waktu lah. Jadi sekarang nanti mau masuk sekolah mana, kuliah mana. Kalian kuliah, banyak sekarang ya, para mahasiswa berprestasi. Itu mereka termasuk juga orang-orang yang menghafal Quran. Ya, banyak tuh, ada mahasiswa kedokteran, mahasiswa yang jurusan-jurusan umum. Mereka karena salah satu yang menjadikan mereka sukses, selain mereka belajar yang oke di akademis, mereka juga juga menghafal Al-Quran seperti itu. Nah, jadi jangan dianggap justru menghafal Al-Quran jadi beban. Justru itu akan memudahkan kita untuk terus mendapatkan kemudahan. Oke, next. Ini kalau nggak salah tinggal 2 lagi nih. Nanti setelah ini kita bincang-bincang aja ya, kasih ya, lebih. Nah sekarang tipsnya nih gimana? Tadi kan udah kasih motivasi tentang keutamaan. Gimana caranya? Pertama ikhlas. Ini selalu ya, pasti ini pakemnya begitu. Kita mau belajar, mau ngapain, pasti pakemnya adalah kita ikhlas dulu. Teman-teman di sini yang ikut daurah tahfiz, menghafal Quran, apa tujuan utama kalian ingin menghafal Quran? Kalau tujuannya hanya ingin nanti dipandang sebagai orang yang soleh, disebut sebagai anak yang berprestasi saja, maka hasilnya ya dapatnya segitu-segitu saja. Dari sekarang coba dimulai, menghafal Quran itu karena Allah, titik. Kenapa? Karena Allah. Karena cinta kepada Al-Quran, karena ingin dekat kepada agama. Itu aja dulu, ikhlas. Nanti kalian akan menjadi imam, ya kan? Kalian akan dipandang orang, akan ini, berprestasi. Itu adalah hasil dari ikhlas kalian. Jadi jangan sampai dibalik. Kalian mengharap prestasi di awal, tapi kalian nggak karena Allah. Kebalik gitu. Jadi mesti dibalik. Ikhlas itu kita mesti dahulukan karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Lalu setelah kita ikhlas, ya ikhlas ini Ikhlas ini mas sulit ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini enggak 100% ikhlas pasti saya yakin. Tapi sepanjang jalan mesti ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan hal yang paling pertama saja, tapi itu mesti berkesinambungan. Ya, berkesinambungan terus menerus sampai kita selesai 30 juz nanti itu mesti ada. Yang kedua adalah menentukan mushaf. Nah, ini kalau ini masalah ke teknis. Jadi kalau teman-teman udah mau menghafal Quran, bagusnya itu kita cari mushaf yang satu model. Jadi jangan ganti-ganti. Misalnya ada mushaf cetakan Indonesia, ada mushaf cetakan Saudi, ada cetakan negara lain. Itu kan karena beda-beda. Nah, saran saya jangan ganti-ganti gitu. Ya kalau mau tahu ya, misalnya mushaf Indonesia itu hitungannya sekitar 18 baris mushafnya. 18 baris kalau nggak salah. Dari atas ke bawah. Kalau cetakan Madinah yang internasional bahkan jadi itu 15 baris. Yang dinamakan biasanya Quran pojok. Nah itu kalau bisa jangan ganti-ganti mushaf itu. Kenapa? Agar kan hafal itu kan kita pakai alam bawah sadar kita, ya kan, mengingat sesuatu. Selain kita mengingatkan lafaznya, kita juga mengingat lembarannya gitu. Ya, nanti teman-teman akan ngerasa kalau ngafal Quran gitu ya, pasti kan akan ingat tadi sampai halaman mana ya, halaman mana yang tidak hafal ya, gitu kan. Nah, jadi kalau bisa jangan ganti-ganti mushaf. Gitu. Tapi kalau memang memungkinkan ganti dan kalian bisa terjaga hafal itu nggak masalah sih menurut saya. Karena saya pribadi juga dulu bahkan sempat ganti 3 kali mushaf. Tapi dengan catatan dengan model yang sama. Jadi dulu saya pakai Syamil Quran itu kan dia 15 baris ya, ikutin Madinah. Nah itu saya sama-sama 15 baris semua. Jangan sampai kalian terbiasa 15 baris, terus ganti mushaf yang ini, yang dia tuh kadang ayatnya masih nyambung ke ayat setelahnya. Itu mushaf cetakan Indonesia tuh biasanya. Nah itu jadi nanti bisa keder. Nah jadi ditentukan mushaf yang pakem lah buat kalian gitu, biar nanti nggak berantakan apalagi. Lalu yang ketiga caranya menghafal step by step.
Saya cerita pengalaman. Saya tuh mulai menghafal Quran sekitar SMP kelas 2 menurut ketiga. Saya juga cerita nih, saya bukan anak pondok dulu, Diman. Saya dulu nggak pernah ada pondok pesantren. Cuman saya memang dulu memang sudah punya guru ngaji yang saya selalu talaki lah kita istilahnya. Selalu dibimbing dengan guru. Walaupun saya memang sempat di tengah menghafal itu sempat vakum pergantian guru. Jadi saya ganti guru, alhamdulillah sampai 30 juz. Nah itu saya dulu menghafal hanya sedikit itu. 3 ayat, 1 ayat bahkan kalau panjang. Bagi kalau misalnya yang kita dapat Al-Baqarah tuh yang 282 selembar jeret itu kan. Itu kan panjang banget. Nah itu paling 1 sampai 3 ayat ya untuk tahap-tahap awal ya. Misalnya kita menghafal 2 juz, 3 juz itu hanya sedikit. Saya lulus SMP itu hafal 3 juz. Lalu lulus SMA saya hafal 20 juz. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini saya sekali motivasi. Dulu saya pas masuk SMA, tadi ngomong Mas Sidik ya, sebentar ya Mas Sidik. Kenapa saya bisa drastis begitu? Ketika kita ingin menginginkan suatu kebaikan, Allah itu bisa kasih lebih. Ketika kita ingin suatu kebaikan, pasti Allah akan kasih lebih. Saya dulu punya tekad, SMA tuh saya pengen lulus ya minimal 10 aja lah cukup gitu kan. Pokoknya itu, ya minimal 10 aja lah. 3 tambah 7 kan lumayan 3 tahun, ini kan panjang. Tapi ya itulah, Pak Seno, Pak Sidik masuk yang menjadi saksi sejarah saya. Sejarah lihat gimana perkembangan saya di SMA waktu itu. Saya sembari sekolah, sembari menjalani kegiatan sekolah, saya selalu menyempatkan itu. Saya nggak kerasa di kelas 12 itu saya udah 20 juz ternyata. Kenapa bisa begitu? Pertama step by step. Lalu kalau nanti sudah menjelang 10 juz ke atas itu emang ditambah kadarnya. Jadi kadarnya saya waktu itu nambahnya dari 3 ayat sehari per 3 ayat gitu ya. Saya tambah jadi 5. Pas udah 17-18 saya tambah menjadi 1 lembar per hari. Kenapa bisa begitu juga? Karena otak manusia juga berkembang pemahamannya ya. Dulu saya hanya bisa nyambut 3, terus nambah 5. Terus karena pertolongan Allah juga ditambah gitu. Otak saya tuh kayak seakan-akan tuh kayak dibuka gitu ya. Masuk 1 lembar tuh masuk ya. Tapi tetap aja saya akan bilang kalau kita menghafal pasti juga nanti ada lupa-lupanya, itu pasti ada manusia gitu. Cuman kemampuan menerima itu luar biasa gitu. Makanya setelah selesai SMA saya 20 itu karena saya berusaha istiqomah, saya konsisten, ada guru yang membimbing. Nah itu alhamdulillah bisa dapat segitu. Sekarang saya udah selesai 30 juz di semester 2 di kuliah saya dulu gitu. Nah jadi stepnya seperti itu, 3 sampai nanti selembar. Saya paling maksimal tuh selembar. Ya nggak sampai 5 lembar, nggak sampai, itu berat banget bagi saya. Karena saya juga menikmati. Jadi menghafal itu teman-teman ya. Bagi saya justru kenikmatan itu adalah ketika kalian masih tahap proses menghafal. Jadi tadi kayak Pak Seno, Pak Sidik bilang susah nih, justru saya ngiri sama Bapak. Kenapa? Karena justru tahap-tahap nikmat itu ketika menikmati, sedang dalam tahap proses. Kalau saya yang sudah hafal ini berat lagi tantangan apa? Menjaga. Gitu loh. Yang udah hafal 30 juz berat lagi tantangannya menjaga itu. Kalau yang masih menghafal 2 juz, 3 juz itu masih tahap ya masih menikmati masih panjang gitu juga. Masih lupa-lupa tuh masih wajar gitu loh. Tapi yang 30 juz ini aduh, kalau nggak dijaga, makanya mohon maaf ya. Saya masuk dunia perkampusan di kuliahan, saya banyak dapat teman-teman saya dari pondok pesantren lulus 18 juz, masuk kuliah 14 juz, masuk kuliah 20 juz, masuk kuliah bahkan 10 juz, 30 juz juga ada. Tapi nggak semuanya nih, sebagian dari mereka karena ketika mereka nggak bisa menjaga lingkungan mereka, nanti ini terakhir nih, tentang masalah tantangan hambatan terakhir adalah apa? Mereka nggak bisa jaga lingkungan mereka, jika nggak bisa istiqomah, hilang itu semua apa? Makanya sekarang muncul istilah mantan hafizoh. Bagi saya itu gelar paling buruk di dunia. Menurut saya itu gelar paling buruk di dunia. Lebih baik bagi saya lebih baik Anda menjadi seorang yang berusaha menghafal Quran walaupun nggak 30 juz sampai akhir hayat kita, daripada Anda pernah menghafal Quran dan wafat dalam keadaan hilang hafalan. Itu musibah. Musibah. Yang lebih baik gimana? Lebih baik 30 juz hafal sampai wafat itu baik lah. Lebih baik lagi kan. Tapi kalau kita bicara realita,
Realitanya seperti itu. Teman-teman nanti kelas 12 ketika nanti masuk dunia kuliah yang lebih heterogen lingkungannya seperti itu. Mantan-mantan hafiz-hafizah, mantan gitu loh. Dan mereka bangga. Dan mereka nggak merasa nggak menyesal gitu. Walaupun ada sebagian juga balik lagi. Ini kan musibah gitu lah. Musibah. Gitu. Nah, maka di akhir akan jadi motivasi kalian. Jadi lebih baik sedikit-sedikit tapi istiqomah lah. Habul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling bagus itu apa? Yang paling cinta Allah apa? Sedikit tapi konsisten. Daripada banyak tapi nggak konsisten. Begitu. Ya, jadi dijaga tuh. Lalu rutinkan murojaah. Nah, selain kita udah ngafal, dan dirutinin murojaah ya. Kalau saya dulu menghafal itu biasanya ba'da subuh. Paling mudah, paling fresh ya. Otak kita tuh ba'da subuh atau sebelum subuh, bangun tahajud, bangun qiyamul lail. Nah, terus ngafal. Kalau murojaah bisa kapan aja waktunya. Bisa zuhur, bisa asar, bisa isya, bisa maghrib, kapan aja murojaah itu ya. Tapi kalau untuk nambah hafalan, saran saya 2 waktu, subuh dan asar. Ya, kalau nggak bisa 2 waktu, subuh. Itu waktu paling fresh untuk otak kita menerima hafalan. Murojaah juga dijalani. Misalnya sehari kita nambah 3 ayat. 3 itu diulang lagi di waktu berikutnya gitu, biar nggak lupa. Nah, terakhir ini penting nih, jauhi maksiat. Nah, maksiat. Saya kasih contoh real aja deh. Maksiat anak SMA apa sih? Apa pasti ini? Pacaran, ya kan? Apalagi? Nah, bolos itu masuk maksiat nggak? Bolos sekolah? Hah? Iya gimana Pak Sino? Oh nggak boleh tuh. Kalau nggak boleh, ada tatipnya tuh. Ya itu maksiat itu sekecil mungkin tuh dihindari gitu loh. Saya yakin, saya juga, kita semua pasti berdosa. Saya yakin kita punya dosa. Cuma minimkan itu gitu loh. Jangan sampai ahli Quran tapi dia pacaran, ya kan? Ahli Quran tapi dia apalagi misalnya melakukan hal nggak menjaga mata, ya betul tuh, menjaga mata, lihat hal-hal yang tidak dibenarkan dalam pagi kita. Sekarang musim online, buka media sosial, mudah banget hal seperti itu. Nah, jadi maksiat ini memang keniscayaan memang bagi manusia, nggak ada yang kita semua, saya apalagi juga ada dosa. Cuman bagi yang udah menghafal Quran, ketika mereka mendekati maksiat, berusaha hindari dan taubat ketika sedang melakukan. Itu mesti rutin tuh. Ya bertaubat, minimal banyakin zikir astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Ketika lihat maksiat, bisa lihat perempuan yang bukan mahramnya, pegang-pegang tangan ya. Pegang tangan. Aduh. Anak Al-Azhar ini gimana nih seharusnya ya? Soleha ya. Insyaallah angkatannya sekarang soleha. Pak dulu gimana, Pak? Soleha. Ya itu kira-kira seperti itu. Ya jadi apalagi pacaran itu kan berhubungan di luar hubungan nikah, haram lah. Iyalah. Ya itu termasuk mendekati zina. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina." Jangan deketin zina. Deketin aja nggak boleh apalagi ngelakuin gitu loh. Deketin zina itu apa salah satunya? Perbuatan-perbuatan kayak gitu. Saya kasih contoh yang sering terjadi aja di SMA lah. Nggak usah melebar gitu kan. Jadi jangan sampai nih hafal Quran tapi melakukan hal seperti itu. Gitu. Jadi sebisa mungkin dijauhi hal-hal seperti itu. Terakhir mungkin ini terakhir ya. Kita sebelum kita tutup. Nah, ini adalah tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan ketika menghafal Quran. Tadi saya sudah kasih motivasi dan tipsnya. Pertama, tantangannya apa? Futur atau putus asa. Ini paling sering saya rasa semuanya. Ya. Nanti mungkin saya pengen tahu aja kira-kira hafalan anak-anak ini udah berapa yang ikut kelas tahfiz nih. Kalau misalnya hafal 1-2 juz itu masih belum terasa futurnya. Tapi kalau 3 juz ke atas itu biasanya udah ada futur-futur. Udah rasa putus asa, aduh capek gitu kan, aduh males aduh gini gitu gitu. Gimana solusinya? Saya kasih solusi. Gimana cara nggak putus asa? Solusinya pertama mesti punya guru. Mesti punya guru yang bimbing. Jadi jangan sampai belajar Quran itu kita otodidak gitu. Sampai misalnya ketika itu saya 30 juz itu, jangan sampai otodidak. Minimal kita tuh punya guru Quran yang bisa mentahsin bacaan kita, menyimak hafalan kita. Itu minimal banget nih. Jadi jangan sampai belajar Quran itu otodidak, karena otodidak rentan futur. Otodidak rentan futur, rentan sekali gitu ya. Yang kedua lingkungan. Nah, ini saya bilang lingkungan. Mungkin teman-teman bertanya, kok saya bisa dari SMA Al-Azhar yang dulu kan belum ada program tahfiz, ya kan?
Saya bisa kok bisa seperti itu. Saya punya lingkungan luar yang mendukung saya untuk hal itu. Pertama keluarga tentunya. Bapak saya sangat mendukung, almarhum bapak saya sudah meninggal. Mendukung banget saya. Walaupun beliau nggak hafiz. Gitu. Beliau itu nggak hafiz loh. Itu salah satu motivasi saya dulu untuk menghafal Quran apa? Bapak ibu saya itu nggak hafiz ya. Ya bukan lulusan pesantren juga. Tapi saya punya tekad. Bagaimana kalau saya nggak bisa bagikan mereka di dunia, saya bisa bagi di akhirat. Gitu. Nah ini saya harap teman-teman tuh punya hal seperti itu gitu. Ya jadi ya saya apa sih dulu prestasi saya di sekolah apa? Ya ikut lomba-lomba yang memang sesuai dengan bidang saya. Ya banyak misalnya lomba-lomba UK itu, tapi nggak banyak sebenarnya. Saya pun OSN-nya nggak pernah ikut kan, nggak pernah terlalu tertarik. Tapi saya punya motivasi lain, prestasi lain di bidang yang lain itu menghafal Quran. Nah cari lingkungan yang benar. Jadi kalau bisa di sekolah misalnya kita kalau cocok lingkungannya, punya lingkungan di tempat tinggal, cari lingkungan apa guru kita membimbing lingkungan dapat lingkungan guru-guru kita bisa membimbing kita cari lingkungan yang lebih baik buat kita. Nah jadi perbanyak itu sekaligus menambah link gitu yang sesuai dengan tujuan kita. Jadi penting sekali ya lingkungan itu masuk teman. Jadi teman itu kalau bisa kalau bergaul tuh boleh sama siapa aja ya. Tapi kalau untuk teman dekat mesti selektif. Itu kaidah saya dia dulu. Kalau bergaul sama siapa aja boleh. Ya sama orang non muslim juga boleh kan. Tapi untuk teman dekat kita yang nanti bisa mendukung kita, mensupport kita, itu mesti selektif. Jadi lingkungan penting. Lalu krisis adab dan akhlak. Ini sangat banget ya. Penghafal Quran krisis adab dan akhlak. Sekarang alhamdulillah ya Pak, kalau kita lihat perkembangan 10 tahun terakhir ini sudah banyak lah hafizah itu udah banyak. Ya, kita bicara umum ya, bukan di SMA-nya ya. Maksudnya Indonesia aja. Udah banyak kok hafizah itu udah banyak. Tapi yang enggak banyak itu sekarang adalah hamilul Quran. Itu bisa dibedakan nih. Ada hafizul Quran, ada hamilul Quran. Kalau hafiz itu hanya sekedar hafal. Tapi kalau hamil itu jadi bahasa kita hamil apa artinya? Mengemban Quran. Pengemban Quran itu minim sekarang. Berapa banyak orang yang hafal 30 juz, berapa banyak orang yang hafal Quran, tapi dia sama orang tuanya nggak bakti. Berapa banyak orang yang hafal Quran, tapi dia masih berbuat pacaran. Berapa banyak yang hafal Quran, tapi dia dengan tetangganya tidak ramah. Berapa banyak yang hafal Quran, begini begitu dan akhlak-akhlaknya tidak baik. Ada akhlak. Jadi saya menghafal Quran ini teman-teman yang sudah punya semangat hafal, dikembangkan itu loh. Gimana caranya biar Quran ini terasa di kehidupan kita. Ketika Quran menyuruh kita berbuat kebaikan, khudil afwa wa'mur bil urfi, jadilah pemaaf. Lalu ajaklah kepada kebaikan, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak benar. Ketika menyuruh itu kita lakukan itu. Jadi saya menghafal nih, masuk saya juga kemarin metode menghafal saya. Kenapa saya lama? Saya hafal 35 tahun. Saya 30 juz itu 5 tahun. Dari SMP itu sampai kuliah. Kenapa lama? Kenapa saya nggak cepat-cepat? Karena saya juga sembari melihat artinya, terjemahannya, dihayati. Jadi terasa gitu loh di hidup. Jadi nggak hanya sekedar hafal lafaznya. Jadi sekarang ini kalau bisa nih, generasinya bukan hafid aja, hamil. Ya, hamilul Quran, pengemban Quran. Terakhir merasa cukup. Ini juga penyakit. Jadi kadang kalau kalian sudah misalnya sudah 5 juz sudahlah cukup lah. 5 juz saya cukup udah bisa dikatakan anak soleh 5 juz gitu kan. Kemudian nanti kalau misalnya mau nikah buat calon-calon mertua atau misalnya buat apalagi misalnya biar nanti kalau misalnya masuk sekolah Islam atau perguruan tinggi Islam tuh 5 juz itu paling minimal gitu kan. Itu cukup lah 5 juz. Jangan merasa cukup. Kita memang nggak menghafal Quran itu hukum apa sih? Saya tadi lupa ngomong. Apa sih hukum menghafal Quran? Menghafal Quran itu hukumnya sunnah. Tapi menjaganya itu wajib, fardu ain. Menghafal Quran itu bukan sunnah, menjaganya wajib. Walaupun menghafal itu sunnah, ya, tapi jangan kan sunnah, udahlah 5 juz cukup lah, 10 juz cukup lah, 2 juz cukup lah, jangan. Berusaha sampai kita mati, gitu. Sampai kita mati. Kalau nanti kita mati belum 30 juz, apakah berdosa? Ya enggak, selama kita berusaha begitu. Makanya tadi saya bilang lebih baik kita wafat dalam keadaan kita berusaha menghafal daripada kita wafat dalam keadaan mantan menghafal. Itu musibah. Baik, udah ya cukup ya. Nah ini terakhir nih closingnya. Jadi apapun cita-cita kita bisa hafiz 30 juz bisa.
Ya mau jadi apapun, semua cita-cita itu, semua tujuan hidup kita, mau jadi apapun, itu bisa insya Allah kita menjadi penghafal Quran. Karena Quran itu bukan milik kelompok tertentu. Quran itu bukan milik person tertentu, bukan milik profesi tertentu, tapi Quran itu milik semua, khususnya untuk umat Islam. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti lanjut dengan diskusi ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Abid. Selanjutnya diberi kesempatan kepada para peserta daurah tahfiz kelas 10, murid-murid kelas 10 untuk tanya jawab nih. Masih ada yang belum menyalakan kamera, silakan aktifkan kameranya, Nak. Yuk, biar Ustadz Abid kenal juga nih sama murid-murid SMA Islam Al-Azhar 4. Yo, yang masih belum mengaktifkan kamera. Nah, diberikan kesempatan bertanya. Silakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Ada yang mau bertanya, mungkin tipsnya apa nih Kak? Tadi udah juga sih ya, mungkin ada yang kurang jelas tadi dari tips yang sudah disampaikan. Adakah yang mau bertanya? Ayo Nak. Tadi ya nggak harus mempunyai cita-cita jadi hafizul Quran yang harus ngafal tahfiz, enggak. Mau cita-cita jadi dokter juga harus ya Ustaz ya. Berusaha untuk menghafal. Ayo, ada yang mau bertanya? Atau boleh ketik, kalau malu boleh ketik di kolom chat. Ada yang mau nanya enggak? Pertanyaannya apa? Atau Bapak Ibu guru pendamping yang telah hadir di Zoom, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada Pak Seno sih yang mau bertanya. Silakan Pak Seno. Nyalain Pak, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Nabila, wabarakatuh. diucapkan Yes. terima kasih atas kesempatannya saya bertanya. Ustadz, terima kasih atas pemaparannya, memberikan motivasi untuk anak-anak kita semuanya. Insya Allah dari kelas 10 ini semuanya bercita-cita untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan kalian insya Allah akan memakaikan nanti bagaimana orang tua akan bangga di akhirat nanti. Ya, memberikan mahkota kepada orang tuanya. Ustadz, saya akan bertanya, mana yang harus didahulukan atau harus bareng-bareng? Ya, bacaan Al-Quran, tahsinnya dulu dibetulin atau langsung hafal dulu? Yang mana yang harus didahulukan atau dua-duanya harus bareng sehingga berjalan beriringan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Tes ya. Ini pertanyaan yang paling sering ya. Kalau motivasi musik tahfiz gitu, kelas tahfiz itu paling sering tanya. Tahsin atau tahfiz dulu? Idealnya memang tahsin dulu ya. Jadi kalau kita belajar Quran, tentunya kan gimana sih kita bisa menghafal dengan benar kalau bacaan kita belum benar, ya kan? Jadi saran saya, kalau kan kelasnya siapa yang megang Pak Ustadz Junaidi ya? Itu jadi sebelum tahfiz itu memang idealnya minimal 1 tahun ya, atau tergantung 1 semester itu kita tahsin dulu, tahsin ya, baru kita masuk ke tahfiz. Nah nanti kalau misalnya di tengah perjalanan tahfiz misalnya seorang guru melihat muridnya bacaannya belum pas nih, gitu kan, berarti sambil jalan begitu. Jadi tetap didahulukan sebelum menghafal Quran kita mesti belajar minimal tahsin dasar. Gimana cara mengucapkan
ain dengan benar, mengucapkan kha dengan benar, mengucapkan bot dengan benar, makhraj sifat huruf benar. Nah, baru setelah itu baru ke tahfiz. Nah, jadi kalau kita bicara idealnya, kita belajar tahsin dulu. Ya minimal Iqra 6 tuh khatam lah gitu kan. 6 Iqra 6 terus belajar apapun metode tahsin yang lain boleh gitu kan. Baru setelah itu kita masuk ke tahfiz gitu. Nah, nanti disambil makanya nanti perlu bimbingan guru. Ketika guru melihat ini dia sudah cukup tahsinnya, langsung ke tahfiz. Nah, nanti di tahfiz pun juga tetap mesti ada tahsinnya. Gitu, tetap. Jadi tetap apa namanya pengkoreksi bacaan itu tetap mesti selalu ada di setiap waktu gitu. Jadi pertama kita mesti tahsin. Nah, nanti ketika sudah masuk tahfiz pun juga mesti diperhatikan bacanya sampai benar-benar dianggap sudah mencukupi bacanya. Seperti itu bahasanya. Terima kasih Ustadz. Jadi tahsinnya dulu pertama, tapi saat nanti tahfiznya pun tahsinnya tetap harus diperhatikan. Terima kasih. Ada lagi dari murid mungkin yang ingin bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada mungkin malu-malu ya, boleh kirimkan pertanyaan ke alamat email di bawah ini. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan juga akan Miss Bila tutup sesi pembukaan hari ini. Selanjutnya Miss Bila ingatkan akan ada istirahat dulu, break sampai 9.30 untuk masuk ke sesi Zoom daurah, sesi daurahnya masing-masing ya, anak-anak. Sekali lagi, setelah Miss Bila tutup bersama-sama, nanti kita tutup bersama-sama acara pembukaan ini, break dan bersiap masuk 9.30 ke sesi daurah di Zoom yang telah dibagikan ya untuk meeting ID dan passwordnya. Demikianlah acara pembukaan daurah tahfiz kelas 10 SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021 hari ini. Mari kita tutup acara pembukaan kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahil taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.